Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tito Vero Fernando dari Teknik Komputer Politama Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial cara membuat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Sebelum itu kita bicara tentang topologi. Topologi yaitu suatu cara untuk membuat jumlah komputer saling berhubungan satu sama lain baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Yang pertama yaitu kita membuat topologi star ya. Topologi star yaitu topologi jaringan yang dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan berada di tengah sistem jaringan. Pertama-tama kita membuat siapkan switch ya. Setelah itu siapkan komputer atau laptop sama saja, tidak masalah. Kita gunakan secukupnya atau variatif lah kita buatnya. Kalau di Cisco itu bebas. Setelah itu di sini saya akan menggunakan 5 komputer ya. Oke, setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel strap. Oke, kabel strap ini digunakan pada device yang berbeda ya. Itu menggunakan kabel strap. Kalau menggunakan kabel cross itu digunakan pada perangkat yang sama seperti PC to PC atau switch to switch, itu menggunakan cross. Kalau strap itu berbeda, switch dengan komputer itu menggunakan strap. Kita hubungkan semuanya. Nah, kalau orang begini sebenarnya sudah terhubung ya, tapi ini proses ya, itu sesuai dengan kemampuan laptop kalian, sesuai tinggi performa laptop kalian semakin cepat hijau ya. Ini saya punya laptop yang agak menengah ke bawah, jadi agak lama. Oke, ini sudah seperti ini. Kita coba hubungan untuk melakukan informasi ya. Kita gunakan untuk mengirim pesan ya. Kita klik pesan, kita kirimkan satu biji ke biji lain. Nah, ini tidak bisa ya. Laptop has no functional port ya, itu tidak bisa itu. Karena apa? Karena tidak ada IP address. Kita buat IP address dulu, tekan laptop atau komputer, pilih desktop, IP configuration. Kita tuliskan IP yang berada di kelas C yaitu 192.168.0.1. lalu kita enter kan. Ini IP berada di kelas C ya, 192 sampai 168. Nah, ini sesuai dengan setelah di enter kan, subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, kita masukkan lagi. Oh ya, ini sedikit tambahan ya. Ini yang sebenarnya sama, ini 3 kelas ini, 192.168.0 itu 3 kelas itu yang di depannya itu sama, yang berbeda itu yang ada di belakang sendiri itu berbeda. Oke, sedikit masukan ya, informasi ya. Lalu untuk yang di belakang sendiri itu berbeda, yang sama itu
tiga terdepan ya, kelas terdepan ya. Oke, salah ya ini. 192.168.0 Kalau subnet masnya itu selalu sama ya, semua sama. Kalau subnet masnya itu selalu sama, yang berbeda cuma yang satu kelas di belakang sendiri. Kalau IP itu agar bisa terhubung ya. Kelas setelah kita terhubung, kita coba lagi ya mengirimkan pesan. Oke, nah ini ya successful ya, berarti sudah terhubung, bisa digunakan untuk bertukar informasi. Oke, kita uji ya. Kita uji dengan menggunakan command prompt ya. Caranya yaitu ketikan ping dan alamat yang dituju. Misalnya alamat yang dituju kan ini yang berada di titik 01 ya. Oke, kita tujukan yang berada 8192.168.0.5 ya. Oke, kita enterkan. Nah ini bila muncul reply from ini seperti yang di blog ini sudah berhasil ya. Kalau gagal itu request tim out, itu gagal. Kalau seperti itu sudah berhasil. Oke, nah kelebihan dari topologi star ini harganya murah ya. Harganya murah, mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas. Sedangkan kekurangannya yaitu perangkat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Itu. Oke. Oke, yang selanjutnya yaitu topologi ring ya. Topologi ring adalah topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti lingkaran atau seperti apa. Itu bisa membentuk rangkaian lah. Cara membuatnya yaitu pertama biasa kita siapkan switch. Ini satu komputer satu switch ya, karena kalau di realitanya itu komputer kan, kalau ring kan harus mempunyai beberapa RJ45 ya. Realitanya kan komputer cuma ada satu, jadi kita membutuhkan switch di sini. Kalau di Cisco paket seri. Oke, kita buat 4 komputer ya, dengan 4 switch. Oke, kita siapkan komputer atau PC-nya bebas ya, PC atau laptopnya. Dengan switch-nya oke. Setelah itu kita rapikan sedikit. Oke, kita rapikan. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike ya, antara PC dengan switchnya. Kabel strike karena kabel cross itu untuk perangkat sama, kalau strike ini beda. Kita hubungkan semuanya sampai terhubung semuanya di ini. Oke, kalau sudah terhubung
switch antar switch menggunakan kabel cross ya, karena switch dan switch kan sama. Kita lanjutkan dengan kabel cross over. Oke, kita bulan. Kalau tanda oren gitu abaikan saja ya, itu kan orang sebenarnya sudah terhubung, tapi prosesnya kalau merah itu tidak terhubung. Kalau merah entah kabelnya tidak cocok atau salah apanya itu kalau merah. Kalau orang ini sebenarnya nah ini kita hijau ya, kita diam. Nah, kita kirim pesan lagi ya. Nah ini tidak bisa karena apa? Karena tidak ada IP address-nya. Kita isikan lagi sama dengan yang nomor 1, nomor 2 tadi, atau lebih yang sebelumnya tadi kita isikan sama address-nya. Caranya sama, masukkan IP address-nya 192 itu yang di kelas C. Isikan IP address-nya sampai semua komputer mempunyai IP address-nya agar bisa melakukan transformasi data atau pertukaran data antar komputer ya. Oke. Setelah diisikan semuanya seperti ini sudah terhubung ya. Oke, kita kirim pesan, coba ya. Oh, itu sudah successful ya. Ini artinya bisa digunakan untuk pertukaran informasi. Kita uji menggunakan command ya. Ini langsung ini gimana nih? Nah, kita kelas dulu. Kita ketikkan pin dan alamat yang dituju. 192 168 1 ya. Oke, kita beli from. Oke, artinya sudah terhubung ya, seperti yang saya blok ini artinya sudah terhubung atau sudah bisa melakukan pertukaran informasi. Nah itu, nah ini kelebihan dari topologi ring ini, mudah untuk dirancang, mudah untuk melakukan instalasi baru, penggunaan kabel yang hemat, kecepatan aliran yang lebih tinggi. Oke, dan kelemahannya kecepatan aliran data tergantung banyaknya jumlah node yang di dalam jaringan. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh gitu. Jadi kalau satu mati itu harus terhambat, ada yang terhambat pastinya kalau semua terhubung begini. Tapi masih bisa digunakan, cuma terhambat saja, tidak cepat semuanya, tidak mati semuanya, tidak, masih bisa digunakan. Kalau topologi ring, kalau salah satunya ada yang mati gitu atau terputus lah. Oke, selanjutnya kita buat topologi bus ya. Topologi bus adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan menggunakan kabel utama sebagai counter ya. Oke, kita buat seperti tadi lah ya. Kita siapkan switch dan kita perlukan komputer ya. Oke, kita rapikan dulu ya. Setelah itu kita beri laptop atau PC-nya ya.
susunannya itu seperti ini ya. Jadi juga sama, ini seperti satu PC satu switch. Sebenarnya ini sama ya, seperti ring ya. Kalau realitanya, kalau laptop itu bisa menggunakan atau memenuhi lubang RJ45 lebih dari satu, itu langsung tanpa menggunakan switch bisa. Tapi kalau tidak ada ya dana tidak ada ya juga menggunakan switch seperti ini. Sebenarnya lebih efisien jika ada lubang lebih RJ45 lebih dari satu ya, menggunakan switch banyak-banyak. Harganya kan lebih murah juga. Oke, kita lanjut ya. Kita hubungan switch antar dengan PC-nya satu persatu ya. Ini bisa menggunakan server ya. Nah, server ini sama sebenarnya, sama dengan komputer, itu sama. Terus menggunakan server atau komputer atau laptop. Kalau server satu ya. Nah, ini menggunakan Strike ya. Switch ke PC ke server. Kalau switch itu menggunakan crossover. Oke, kita hubungkan semuanya mulai seperti ini ya. Oke, kalau seperti ini sudah terhubung semuanya, ini kita coba kirim pesan. Oke, tetap tak bisa ya, harus menggunakan IP dulu. Oke, kita isi IP address ya. Caranya seperti sebelumnya kita ke desktop, ke IP configuration, tuliskan IP-nya. Oke, ini server itu kita isikan yang seperti PC ya, kita isikan IP juga di server itu, sebenarnya sama. Kita isikan semuanya. Ini servernya ya. Kita isikan agar bisa dikirimi pesan untuk bertukar informasi gitu. Ini apa ini? Ini sudah digunakan. IP-nya kalau sama itu justru tidak bisa, sama persis gitu tidak bisa, harus berbeda. Salah di ke kelas yang terakhir itu harus bisa beda angkanya ya. Oke, kita coba. Oh, ini sudah successful ya, udah bisa ya. Oke, kalau sudah ada IP itu dikirim bisa kita uji dengan command prompt. Ketikkan ping dan alamat yang dituju. Oke, kalau ini reply from ini bisa TTL gitu, bisa seperti saya blok itu ya. Oke, topologi bus ya. Topologi bus kelebihannya itu dari istilahnya itu tergolong mudah dan sederhana, karena ya seperti itu bentuknya, dan karena tidak membutuhkan banyak kabel dan komponen, maka segi pembuatan
pembuatannya tergolong murah. Tapi kekurangannya, jika gangguan pada salah satu perangkat komputer, maka untuk mendeteksinya letak kesalahannya cukup sulit. Dan kalau mati satu itu kan seri ya, jadi mati semua, tidak bisa digunakan. Gunakan kalau jaringannya ya, maksudnya tidak bisa digunakan untuk pertukaran informasi maksudnya gitu. Oke, kita lanjutkan yang topologi yang berikutnya, yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain ya. Jadi semua komputer itu terhubung di topologi mesh itu. Semua komputer antar komputer secara langsung gitu. Oke, kita buat. Pertama-tama seperti biasa kita siapkan switch lagi komputer. Ini seperti berbentuk bintang ya, tapi bukan topologi star ya. Nantinya akan dibentuk bintang saya ini. Oke, setelah ini kita hubungkan menggunakan kabel cross lagi antar komputer ke switch, komputer ke switch menggunakan kabel cross ya. Oke, jadi itu nanti itu terhubung semuanya. Nah ini kita hubungkan satu switch sama switchnya itu yang langsung yang terhubung. Oke, komputernya sama saja menggunakan cross. Oke, kita hubungan semuanya. Nah ini di baru satu komputer yang terhubung semuanya. Kita yang komputer yang berikutnya kita hubungkan semuanya. Oke, kita hubungkan satu persatu ya. Ini semua sampai tidak ada yang tidak terhubung. Iya, harus terhubung semuanya ini. Oke, kita kembali ke sini. Oke, ini juga kita hubungkan ke sini. Jangan abaikan yang oranye ya, itu sudah terhubung itu, tapi ya gitu menunggu ya, proses membutuhkan proses juga siswa ini tidak langsung. Oke, kita percantik dulu agar enak dipandang ya. Oke, ini berbentuk bintang ya, tapi bukan topologi star, ini topologi mesh. Oke, ini kan sudah terhubung semuanya ya. Oke, terhubung semuanya. Kita coba kirim pesan ya tanpa IP address. Apakah bisa? Coba sini. Oh, kita bisa. Jadi sama seperti topologi sebelumnya, menggunakan IP address dulu. Sebenarnya semua topologi itu harus mempunyai atau memasukkan topologi memasukkan IP address ya. Maaf. Oke, kita masukkan 192.168.0 salah 162.0.2.1. Oke, kita masukkan sampai yang terakhir ya.
Kalau sudah diisi IP semuanya, bisa coba untuk mengirimkan informasi atau untuk mengirimkan pesannya. Oke, kita klik main ini, coba. Oke, oh successful langsung ya, berarti sudah bisa. Kita uji dan komen prompt ketikan PIN dan alamat yang dituju. Oke, gitu. PIN 192.168.3. Oke, kalau reply from ini bytes times TTL gitu bisa nih. Kalau request timeout itu tidak bisa ya. Oke, jadi kelebihan dari topologi mesh ini, transfer data itu lebih cepat ya, karena ke komputer yang langsung dituju gitu, langsung ketuju dari ke komputer A1 ke 3 gitu, langsung gitu, jadi cepat. Dan kerusakan itu tidak mempengaruhi ke komponen jaringan yang lainnya. Kalau salah satu jaringan komputer rusak itu tidak berpengaruh ke lainnya, tetap bisa. Dan keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Dan kekurangannya itu biayanya mahal ya, karena membutuhkan kabel yang banyak ya. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Tito Vero Fernando, mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.